Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti-gantian di rumah. Apa kabar ganti-gantian di rumah? Udah lama kita udah ketemu ganti-ganti. Udah seminggu lebih kita udah ketemu ganti-ganti yo. Nah, sekarang di sini saya sendiri akan membawakan berita. Nah, karena kawan-kawan saya yang lain nih pada mudik semua ganti-ganti. Nah, ganti-ganti di sini aku akan membawakan berita. Beritanya ada 9 ekor. Nah, ganti-ganti. Jadi pantengin terus depan TV, tetap di Iko Berita, tak apa-apa. Oke, ganti-ganti. Tak bersama kami di Iko Berita, tak apa-apa. Oke, ganti-ganti. Di sini aku membawakan berita pertama dulu, ya. Ini tentang peristiwa ganti. Nah, rumah warga desa Muaro Jambi ludes dilalap si jago merah di Muaro Jambi. Aduh. Satu unit rumah panggung milik warga desa Muaro Jambi, kecamatan Marosebo, pada Sabtu malam ludes terbakar dilalap si jago merah. Beruntung ketiga pemilik rumah yang sedang tidur saat kejadian berhasil bangun dan dapat lari menyelamatkan diri. Nah, ganti-ganti. Itulah, kita udah dekat di Lebaran nih, memang ada coba-cobaannya ganti-ganti. Nah, jadi kita memang harus hati-hati. Jangan gara-gara kita kelalaian atau apa, lupa mati kompor ganti-ganti yo. Nah, ya, ganti-ganti. Penasaran dengan beritanya? Langsung Iko Dio berita. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran hebat yang menimpa sebuah rumah warga di RT 9 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu malam. Kobaran api dari dalam rumah serta teriakan minta tolong dari sang pemilik rumah tersebut sontak membuat warga desa Muaro Jambi berhamburan keluar rumah untuk membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Api dapat dikuasai warga 2 jam kemudian, namun kondisi rumah yang seluruhnya terbuat dari material kayu tersebut ludes dilalap api. Warga sekitar hanya bisa menyelamatkan sebagian sisa-sisa perabotan yang dievakuasi ke rumah tetangga korban kebakaran. Itu belum tahu lagi sebabnya. Tahu api besar. Nah, ini damkar terlambat, tapi oleh karena dipadamkan oleh masyarakat. Alat seadanya. Nah, pemilik rumah dia kan lari mengamankan barang yang dalam rumah. Oh gitu. Ya. Oh, ya. Alhamdulillah tidak ada korban. Saya turun ke bawah minta tolong. Udah itu saya naik lagi ke atas, melamatin anak sama mertua. Udah itu saya lari lah, takut. Iya. Ada anak sama mertua. Nggak tahu. Saya sudah nengok apinya sudah besar. Mungkin udah lama saya baru dengar. Oh gitu. Keluarga korban berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa memberikan bantuan kepada keluarga korban yang kini mengungsi di rumah warga di wilayah Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Ganti-ganti, itu dia tadi berita ganti-ganti. Nah, ganti memang kita nih mau lebaran nih banyak nih kejadian-kejadian naas yang menipu kita. Nah, ini semoga korban diberikan ketabahan. Apalagi nih tadi kayaknya 3 rumah nih yang dilalap tadi. Aku baca beritanya, beruntung ketiga pemilik rumah nih. Nah, jadi semoga korban diberi ketabahan, semoga diberi kesabaran gitu. Semoga dapat pengganti yang baru gitu ya untuk rumahnya, untuk harta benda yang udah terbakar. Oke, lanjut ganti kita berita kedua. 16 angkutan barang ditilang. CPO dan truk melintas seiring arus mudik Idul Fitri 1945 Hijriah di Batanghari. Memasuki H-2 Idul Fitri 1945 Hijriah, Satlantas Polres Batanghari telah mengeluarkan surat tilang akibat pelanggaran mobil, truk, dan CPO yang melintas sebanyak 16 kendaraan dilakukan penindakan tilang akibat melanggar jam operasional yang telah disepakati untuk memperlancar arus mudik Idul Fitri. Oke, ganti-ganti. Penasaran dengan beritanya? Oke, kita langsung ke Iko Dio berita. Sejak H-5 Idul Fitri 1445 Hijriah, seluruh mobil truk angkutan barang maupun angkutan hasil tambang dan CPO dilarang melintas. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama.
Namun di lapangan tidak sedikit ditemukannya kendaraan mobil CPO dan truk melintas pada waktu yang dilarang tersebut. Satlantas Polres Batanghari menindak tegas terhadap kendaraan mengangkut kayu chip. Sebanyak 16 truk pengangkut kayu ditilang polisi. Ibtu Agung Prasetyo, Kasat Lantas Polres Batanghari, menjelaskan sejauh ini sebanyak 16 surat tilang dikeluarkan untuk menopang kendaraan truk dan tangki CPO yang melanggar angkutan kesepakatan dalam jam operasional menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dengan adanya surat keputusan bersama dari Korlantas, Dijen Perhubungan Darat dan Dijen Bina Marga tentang adanya pembatasan operasional angkutan barang pada saat Lebaran, kami telah melaksanakan penindakan pelanggaran. Semenjak H-5 Lebaran, kami sudah melaksanakan kegiatan dagar berupa tilang di tempat sebanyak 16 lembar tilang terhadap angkutan-angkutan yang dibatasi seperti sumbu 3 atau lebih, kemudian mengangkut hasil tambang, hasil galian, termasuk CPO. Walaupun penindakan tilang dilakukan polisi, namun tidak jarang terlihat kendaraan tangki CPO dan truk pengangkut barang melintas bebas seiring dengan arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Oke, ganti-ganti. Peraturan tuh ditegakkan untuk keadilan, untuk kenyamanan kita semua. Nah, jadi peraturan dibuat tuh jangan kita langgar. Akibatnya ada hukuman yang berlaku ganti. Nah, bagi kawan-kawan yang melanggar tadi di luar jam operasional, nah cobalah janganlah. Ada kita sesuai peraturan B. Oke, ganti-ganti, apalagi ini nak Lebaran, banyak orang yang harus mudik mungkin. Oke, ganti kita lanjut ke berita ketiga. Tanggapi laporan masyarakat, Satres Komba Polresta Jambi gerebek diduga basecamp narkoba. Kepolisian Resort Kota Jambi, Polresta Jambi, melalui Kesatuan Reserse Narkoba, Ratsar Komba, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang diduga sebagai basecamp penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Jumat 5 April 2024. Waduh, memang obat tuh udah bisa lepas dari kita tuh, apalagi nama narkoba tuh susah lepas kalau sudah kejadian ganti. Oke, kita lanjut ke beritanya. Iko dia berita Beginilah aksi penggerebekan yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Jambi. Aksi tersebut dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polresta Jambi, Kompol Jahan C. Silaen, dan puluhan personel Satres Narkoba Polresta Jambi. Dengan berjalan kaki menuju rumah yang diduga sebagai basecamp narkoba tersebut, Kasat Res Narkoba Polresta Jambi dan anggota masuk ke sebuah rumah yang dimaksud. Satu persatu ruangan dan kamar rumah diperiksa personel Satres Narkoba Polresta Jambi dan tidak ditemukan adanya aktivitas hingga sisa-sisa barang yang diduga narkoba. Disampaikan Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi melalui Kasat Res Narkoba Kompol Johan C. Silaen bahwa turunnya tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Jambi ini dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang diduga ada salah satu rumah di kawasan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, dijadikan sebagai basecamp peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kompol Johan C. Silaen menyebutkan, untuk lokasi yang diduga sebagai basecamp ini sudah lama tidak ditempati ataupun dijadikan tempat sebagai basecamp seperti laporan masyarakat yang diterima. Jadi kami jelaskan bahwa kami sudah memeriksa lokasi yang sebagaimana diberitakan, bahwa kita lihat sama-sama semua bahwa tempat ini memang sudah tidak ada aktivitas lagi. Sudah lama tidak ada aktivitas dan kita semua lihat, bisa lihat semua sama-sama memang tempat ini kosong. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat apabila ada menemukan atau informasi bisa langsung diinformasikan ke Sat Narkoba Polresta Jambi. Halim Adrian, Cek TV melaporkan. Oke, kita ganti. Memang itu obat terlarang, nggak boleh kita gunoi. Nah, bagi ganti-gantian di rumah yang masih gunoi, tobat lah. Mikir ya anak keluarga. Apalagi nih lah ketangkap, keluarga kayak mana, anak siapa ngasih makan. Nah, ganti-ganti yo, tobat lah. Bentar lagi nak Lebaran juga ya kan.
Nah, jadi memang harus apa kita ganti-ganti ya, harus bersyukur lah. Jadi jangan misalnya pening sikit atau ada pikiran-pikiran ini, jangan langsung ke arah situ. Coba ambil uduk dulu kita sholat. Nah, ganti ya. Biar sebuah pikiran kita terbuka, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ganti. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya kita ganti. Terungkap motif warga teriaki maling ke dokter yang meninggal kecelakaan tunggal di Muaro Jambi. Oh. Yo. Ini kayaknya yang kemarin nih yang kita bacakan nih. Pemirsa, kisah meninggalnya Dewi Fatimayen, seorang dokter muda pada kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera masih menyisakan kisah pilu. Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto mengungkapkan motif warga meneriaki maling terhadap korban. Aduh. Ini kita ganti ya. Penasaran dengan beritanya, kita langsung ke Ikodio berita Kasus meninggalnya dokter muda menyisahkan kisah pilu. Bagaimana tidak, anak bungsu kesayangan orang tuanya ini meninggal dunia kecelakaan saat dikejar oleh aparat kepolisian karena sebab diteriaki maling oleh warga. Dikatakan oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Pramudarso, pada Selasa 2 April 2024, awal mula korban diteriaki maling ialah saat berada di perumahan Pondok Cipta dekat SPN Jambi. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, mobil korban melaju kencang saat melewati perumahan tersebut. Warga yang kaget pun curiga dan langsung menghubungi koleganya di grup WA pemuda perumahan dan langsung berusaha menghentikan. Namun yang bersangkutan langsung tancap gas. Hal inilah yang dikatakannya kecurigaan sebagai pencuri karena korban tidak mengindahkan hadangan warga, ditambah kaca mobil berwarna hitam pekat. Terakhir, Bram mengatakan di lokasi juga ada kamera pengawas CCTV yang memantau warga yang menghadang mobil saat kejadian. Fakta lainnya sejauh ini, ada informasi bertebaran yang didapat awak media terhadap kasus ini, yakni korban Dwi Fatimayen dikabarkan mengidap penyakit kecemasan tinggi dan sempat menjalani pengobatan. Namun saat ditanyai kepada Kapolres Muaro Jambi, ia tidak merinci secara detail hal tersebut. Pondok Cipta ini, yang bersangkutan ngebut, masuk ke komplek rumah itu ngebut dan karena masuk ke lingkungan komplek perumahan dan ada warga yang melihat ini ngebut. Jadi warga ini karena ada grup WA-nya men-share berita ini ke dalam grup WA komplek. Ada kendaraan ngebut di tempat kita. Itu sebenarnya reaksi alami dari warga yang tentunya kebiasaan perilaku ngebut di dalam komplek ini kan itu bisa berbahaya kepada penghuni komplek yang lain. Jadi karena dapat informasi ini, jadi ada beberapa pemuda kemudian mencoba menghadang dan menghentikan, namun yang bersangkutan tidak berhenti. Namun ini juga perlu kami sampaikan, kondisi saat itu gelap, kaca mobil juga gelap, jadi dari situ tidak diketahui apakah pengemudi jadi laki-laki atau perempuan, satu orang atau dua orang, sama sekali tidak diketahui. Halim Adrian, Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Oke, ganti. Tak bersama kami di Iko Berita tak apa-apa. Oke, ganti. Di sini aku membawakan berita pertama dulu ya. Ini tentang peristiwa diganti. Nah, rumah warga desa Muaro Jambi ludes dilalap si jago merah di Muaro Jambi. Aduh. Satu unit rumah panggung milik warga desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, pada Sabtu malam ludes terbakar dilalap si jago merah. Beruntung ketiga pemilik rumah yang sedang tidur saat kejadian berhasil bangun dan dapat lari menyelamatkan diri. Nah, ganti-ganti. Itulah, kita udah dekat di Lebaran nih, memang ada coba-cobaannya ganti-ganti. Nah, jadi kita memang harus hati-hati. Jangan gara-gara kita kelalaian atau apa, lupa mati kompor, ganti-ganti yo. Nah, ya, ganti-ganti. Penasaran dengan beritanya? Langsung Iko Dio berita
Oke, ganti. Tetap bersama saya di Iko Berita, tak apa-apa. Oke, kita lanjut beritanya ganti ya. Ini ke segmen kedua ganti. Ada apa nih tentang arus mudik ganti? Wah, ini bagi yang orang balik kampung ini memang perlu yang berita nih, arus mudik. Arus mudik di Kota Jambi terpantau lancar. Wah, alhamdulillah lancar ganti. Pemirsa, tidak lama lagi umat Islam akan merayakan Idul Fitri tahun 1945 Hijriah 2024 Masehi. Di Indonesia sendiri, biasanya Idul Fitri identik dengan aktivitas mudik atau pulang kampung. Berdasarkan pantauan reporter JEK TV bersama Kapolresta Jambi saat meninjau posko pengamanan pada Sabtu 6 April 2024, arus mudik jelang Lebaran terpantau lancar dan tidak ada kendala yang signifikan. Alhamdulillah ganti. Nah, bagi orang Jambi yang mau mudik nih, nah masih lancar ganti yo. Ganti penasaran dengan beritanya? Nah, iko dia berita yo. Sabtu 6 April 2024, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi beserta jajaran meninjau 8 titik posko pengamanan lalu lintas jelang Lebaran Idul Fitri. Adapun lokasi pos yang dikunjungi berada di sejumlah wilayah, yakni kawasan Bandara, Tugu Keris, Pal 10, Kampung Raja, Pos Aurduri 1, Simpang Mayang, depan WTC, dan Aurduri 2. Dikatakan Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi bahwa sejauh pantauan di lokasi pos, anggotanya mengatakan tidak ada kendala yang signifikan, serta arus lalu lintas mudik berjalan lancar. Ia juga berpesan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar melapor ke Ketua RT atau RW setempat, serta mengamankan barang berharga di tempat yang aman atau menitipkannya ke pihak keamanan setempat. Jadi alhamdulillah tadi kami beserta beberapa orang PJU dan Kabakop, Kabak SDM, Kasalantas, Kasih Propam melakukan peninjauan terhadap 8 pos PAM dan YAN yang ada di Kota Jambi. Alhamdulillah sampai dengan H-5 sebelum Lebaran untuk situasi di Kota Jambi masih dalam penanaman kondusif. Belum begitu nampak lonjakan arus mudik di Kota Jambi. Dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan tetap berjalan aman lancar kondusif. Sampai dengan hari ini belum ada insiden yang berarti, ya, baik itu laka, mungkin yang gangguan kamtipmas yang lain belum ada. Yang berjalan lancar. Masih berjalan lancar dan aman kondusif untuk wilayah Kota Jambi. Ya, pesan saya selaku Kapolresta Jambi dan beserta jajaran, khususnya kepada masyarakat Kota Jambi yang akan melaksanakan mudik untuk mengunci rumahnya agar tidak terjadinya pencurian dengan pemberatan atau gangguan kamtipmas, lapor ke Pak RT, lapor ke Lurah. Kalau memang ada barang-barang yang mau dititipkan, silakan titipkan ke Polsek maupun Koporani juga siap untuk dilakukan penitipan kendaraan ataupun barang-barang berharga. Tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan selama melaksanakan mudik sampai nanti kembali ke Kota Jambi. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Oke, ganti. Itu udah berita tadi ganti ya. Alhamdulillah kita ganti ya. Terpantau lancar kita yang mau balik kampung ganti. Nah, ganti. Persiapilah dari sekarang ganti yang mau balik kampung ganti ya. Mumpung lagi lancar-lancarnya. Agak misalnya padat, susah pula kita nak balik kampung ganti ya. Nah, kita lanjut berita selanjutnya ganti. H-2 Idul Fitri, aktivitas mudik gunakan bus dan kendaraan pribadi mendominasi di Batanghari. Aktivitas mudik Idul Fitri memasuki H-2 terpantau padat di jalur Pal 5 Kecamatan Muara Tembesi. Kemacetan akibat aktivitas pasar yang ramai hingga bersamaan dengan arus mudik Idul Fitri sehingga terjadinya kemacetan ganti. Nah, ganti. Nih, kita pengen nengok berita ganti. Oke, aku tayangin ganti ya. Nah, iko dia berita Memasuki H-2 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejauh ini arus mudik terpantau lancar. Kendaraan pribadi dan bus mendominasi perjalanan arus mudik melintasi jalur Pal 5 Muara Tembesi. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo menjelaskan, peningkatan kendaraan arus mudik Idul Fitri mulai terlihat sejak H-4 dan H-3. Sementara kemacetan jalur Pal 5 Tembesi menjadi titik fokus petugas untuk mengurai kemacetan, lantaran padatnya aktivitas pasar yang bersamaan dengan arus mudik Idul Fitri, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan. Jadi untuk arus mudik terpantau memang
semuanya berjalan, baik itu kendaraan pribadi, kendaraan umum, semuanya mendominasi. Jadi sama. Dan mulai meningkatnya itu di H-4 dan H-3. Tapi untuk kemacetan, mulai adanya kemacetan ataupun perlambatan di H-3 dikarenakan bersamaan dengan aktivitas pasar tumpah di Paling Mata Besi. Kemacetan ruas jalur Tembesi menjadi perhatian petugas untuk mengurai kemacetan. Agar tidak terjadi kemacetan parah, polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan yang menuju Sarolangun diarahkan melintasi jalur jalan baru dari Pal 6 menuju pemakaman Kampung Baru arah menuju Sarolangun, Lubuk Linggau, Merangin hingga Kerinci. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Oke, itu dia ganti-ganti berita ganti-ganti. Nah, jadi mungkin ini dekat pasar kayaknya. Berarti memang orang lagi padat nak beli-beli bahan sembako untuk lebaran, ya nak? Untuk bahan-bahan masak untuk lebaran gitu kan. Nah, dan juga ada orang harus mudik nih, jadi macet di pasar tuh ganti-ganti. Nah, memang kita harus sabar sedikit kalau mudik nih. Macet sedikit harus sabar ganti-ganti. Nah, jangan lupa tenaganya disiapi, mentalnya ganti-ganti. Kalau ngantuk itu istirahat dulu ganti-ganti. Oke, ganti-ganti. Jangan kalau ngantuk itu gas terus. Agak kecelakaan, sayang nyawa ganti-ganti, nak lebaran ganti-ganti. Oke, ganti-ganti gitu. Berita selanjutnya ganti-ganti. Ini ada H-2 jelang lebaran, arus mudik di sejumlah pelabuhan terpantau ramai dan lancar di Kuala Tungkal ganti-ganti. Wah, tempat saya ini ganti-ganti. Tapi saya bukan orang situ pula. H-2 jelang lebaran, aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal terlihat ramai. Yang mana aktivitas arus mudik telah terjadi sejak H-3 hingga saat ini. Bahkan peningkatan mencapai 50% dibandingkan hari biasanya. Meski demikian, armada kapal, speedboat selalu standby melayani penumpang hingga H-1 jelang lebaran. Nah, ganti-ganti. Bagi warga Tungkal yang mau lebaran atau warga-warga Jambi nih yang mau ke pelabuhan Tungkal tuh mau nyebrang. Nah, mumpung sekarang masih bisa, agak daripada kita sudah H-1 dapat pada padatnya, susah pula nak kita gerak. Nah, baik dari sekarang lagi kita pergi ganti-ganti. Oke, ganti-ganti. Kita nengok dulu berita ganti-ganti yo. Oke, ikut dia berita ya. Puncak arus mudik menggunakan armada kapal speedboat atau jalur laut telah terjadi sejak H-3. Bahkan pada H-2 jelang lebaran ini, aktivitas penumpang arus mudik di sejumlah pelabuhan terlihat ramai dan padat. Namun arus mudik tetap lancar tanpa terkendala apapun. Pada H-2 jelang lebaran ini, sejumlah penumpang rata-rata merupakan penumpang antar kabupaten dan juga terdapat penumpang arus mudik menuju Batam menggunakan kapal cepat. Salah satu agen pelayaran kapal speedboat, Amiruddin, membenarkan jika hingga saat ini aktivitas arus mudik di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan. Bahkan sejak kemarin setidaknya 11 armada kapal speedboat melayani penumpang arus mudik dari pelabuhan LLASDP. Diakui Amir, penumpang arus mudik cukup membeludak di tahun ini. Sebab tahun ini libur cuti bersama cukup panjang, sehingga dimanfaatkan masyarakat luar daerah dalam provinsi untuk pulang menuju kampung halaman. Ini aktivitas ini udah 4 hari. Sejak H-3 lah puncaknya? Iya. Berarti kalau H-2 ini seperti apa Bang kalau kita lihat hari ini? Hari ini lah puncak yang terakhir nih. Terakhir ini besok serasa kurang lah. Agak kurang ya besok ya? Iya. Ini kalau sekali berangkat dalam berapa hari ini, berapa kapal kita Bang berangkat? Kita yang lokal-lokal ini ramai sekali. Mungkin ada 10 kapal kami. Sekali tapi berangkat yang ya? ke Tanjung Balai 1 kapal aja. 1 kapal ya? Ya, jangan jauh. Berarti satu itu berapa Bang isinya Bang kalau yang lokal? Kalau lokal ini ada 30, ada 25. Ya gitulah. Berarti ini kalau untuk arus balik sendiri diprediksi H-min berapa Bang kalau kita lihat nanti ini? H-3 bisa. H-3 ya? Iya. Berarti aktivitasnya sudah sejak H-3 itu agak ramai lah ya? Iya. Sementara hal senada juga dikatakan agen pelayaran kapal cepat tujuan Batam, Sayuti. Menurutnya berbanding terbalik jika arus mudik lebaran dari Tungkal menuju Batam. Tentunya tidak begitu ramai menggunakan kapal cepat dari pelabuhan LLASDP. Sebab arus mudik lebaran masyarakat menuju Batam mayoritas menggunakan kapal besar dari pelabuhan Roro, Kuala Tungkal. Cepat, untuk
untuk sementara ini belum ada peningkatan karena dari sini ke yang dari Batam ke Tungkal. Nah, nanti kalau memang peningkatannya harus balik. Harus balik ya. Berarti rata-rata kalau yang ini penumpang dari Batam ke Tungkal ya banyak. Ya, banyak yang ke sini ya. Kalau untuk Tungkal ke Batam standar lah ya. Standar. Kalau ongkos naik enggak Bang kita? Ongkos enggak. Ya. Standar berapa tuh Bang? 600 ya. Tapi untuk perlengkapan APD ada semua Bang untuk kapal ya. Berarti pas Hamin berapa tuh untuk biasanya harus balik kalau penumpang dari Batam ke Tungkal maupun Tungkal ke Batam biasanya kalau setiap tahun tuh? Kalau setiap tahun harus balik dari Batam kemarin udah puncaknya tanggal 7. Nah, kalau nanti harus balik seminggu setelah Lebaran. Biasanya Bang. Harus balik ke Batam. Terpisah, Kaposyan Pelabuhan LLASDP Ibda Kusuma Wijaya menjelaskan, sejak pos pelayanan Lebaran di Pelabuhan LLASDP berdiri, aktivitas arus mudik di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tungkal terpantau aman, lancar, dan kondusif. Namun sempat terjadi calo penumpang H-3 kemarin. Akan tetapi semua telah teratasi sesuai aturan. Dan hingga saat ini, H-2 jelang Lebaran ini, aktivitas arus mudik masih terpantau aman dan lancar tanpa kendala apapun. Kami dari pos pelayanan Kuala Tungkal khususnya Pelabuhan Lasdam sampai hari ini arus mudik bertambah yang biasanya 150 orang per pelabuhan sekarang meningkat jadi 250 orang. Jadi kami dari pos pelayanan 1 Pelabuhan Lasdam Kuala Tungkal ini membawahi Pelabuhan Haji Abbas, Pelabuhan Lasdam, dan Pelabuhan Ampera. Jadi kami di sini mengamankan warga yang mudik dari Kuala Tungkal baik ke Batam, ke Pulau Kijang, ke Bilahan, dan pulau-pulau yang ada sekitar perbatasan tadi Jawa Barat dengan Kepulauan Riau. Kami bersama dari TNI, dari PP dan Kesehatan siaga 24 jam untuk mengamani arus mudik Lebaran. Sementara situasi sampai saat ini kondusif, aman, terkendali. Kemarin itu ada beberapa kendala, calo-calo, ada yang merapat narik-narik warga. Sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga warga dapat menjalankan arus mudik Lebaran tahun ini dalam keadaan aman, terkendali. Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan. Oke, nanti itu dia berita ganti. Nah, alhamdulillah lah, mungkin bagi para pekerja di sana kan mengalami peningkatan. Nah, biasanya dia di bawah, sekarang agak naik. Tapi memang kita harus sabar ganti yo. Nah, bagi karyawan di sana tetap semangat kerjanya. Oke, jangan ada kesalahan. Agak ngamuk pula warga kah. Kita nih abang-abang di sana tuh. Nah, paling naik Lebaran nih kan. Semoga lancar lah terus di pelabuhan. Ganti untuk orang nyebrang. Boleh ganti. Baco nih, Dewan capek juga ganti. Awak datik kawan pula di sebelah. Biasanya awak ada kawan. Awak capek ngomong, dia ngomong. Ganti. Ini mau start dulu ganti yo. Lagi puasa juga ganti. Alhamdulillah, tidak mau lagi hari ini. Jadi ganti yo, kita istirahat dulu ganti. Oke, tetap bersama kami di Iko Berita. Tak apa-apa. Oke, ganti-ganti, kembali lagi bersama aku ganti-ganti. Nah, ganti-ganti kita lanjut ke segmen ketiga ganti-ganti. Ada apa nih ganti yo? Serba-serbi. Nah, serba-serbi. Jelang Idul Fitri, harga emas di Kota Jambi naik signifikan. Alhamdulillah. Pemirsa, jelang Idul Fitri, harga emas di Kota Jambi mengalami kenaikan yang signifikan. Meski demikian, antusias masyarakat berbelanja justru ramai. Nah, ini ganti-ganti bagi yang ada emas. Nah, misalnya lagi kekurangan dana bisa kita jual, mumpung lagi naik harganya. Oke. Atau yang mau beli emas. Nah, sekarang harga lagi naik, hati-hati. Oke, ganti-ganti. Kita nengok lu beritanya. Iko dia berita ya. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 tidak lama lagi akan digelar.
Jika berpedoman pada penetapan awal Ramadan oleh pemerintah Indonesia, maka Idul Fitri akan dilaksanakan pada 12 April 2024. Biasanya jelang Lebaran, beberapa harga barang akan mengalami dampak, baik itu menurun ataupun mengalami kenaikan. Seperti yang ada di kota Jambi, salah satu yang mengalami dampak kenaikan adalah harga emas. Dikatakan oleh Andra, salah seorang penjual emas di Pasar Angsoduo, saat diwawancarai pada Sabtu 6 April 2024, harga emas segala jenis sejak seminggu sebelum Lebaran mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan itu sendiri lanjutnya berada di angka 20.000 per gram. Seperti logam mulia yang sebelumnya di kisaran harga Rp7.500.000, kini menjadi Rp7.800.000 per suku. Sementara untuk emas 70, sebelumnya berada di harga Rp880.000, kini di harga Rp900.000. Gerakan harga emas cukup cenderung makin naik ya. Dari yang seminggu lalu itu kurang lebih sampai udah hampir 20.000 lah naikannya 1 gram. Cuman antusias, alhamdulillah antusias pembeli masyarakat menjelang Idul Fitri ini seminggu ini alhamdulillah adalah ibaratnya seperti 10 hari pertama puasa itu agak sepi ya. Alhamdulillah 10 hari menjelang Lebaran ini alhamdulillah lumayan banyak yang berhias. Sebelumnya logam mulia itu dipatok dengan harga Rp7.500.000, sekarang Rp7.800.000. Kalau emas 70 itu sebelumnya di harga Rp880.000, sekarang Rp900.000-an. Meski demikian, antusias masyarakat Kota Jambi tampaknya tidak turun. Justru jelang Lebaran terlihat antusias masyarakat cukup ramai mengunjungi toko emas yang ada di Kota Jambi ini. Seperti Bella contohnya, jelang Lebaran ini ia membeli emas jenis antam. Tuturnya, tidak hanya untuk keperluan saat Lebaran saja, namun ia membeli emas untuk tujuan berinvestasi. Belanja antam. Boleh ditengokin yuk. Investasi Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang berapa yuk ngambilnya? Yang 2 gram dengan 3 gram. 3 gram ya. Ayu sebelumnya sudah pernah yuk investasi dan juga sudah pernah dijual gitu. Sudah langganan di toko emas Asia dengan Panasonic. Sudah langganan ya. 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun ya. Menjanjikan yuk kalau untuk emas. Tapi jangka panjang ya. Jangka panjang. Jangka panjang. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Nah, ini nanti itu dia yang aku bilang tadi kan nanti. Bagi yang ada emas misalnya mau jual, jualah, menumpung lagi naik. Nah, bagi yang mau beli nih harus nambah sedikit dana karena lagi naik nih harga emas. Oke? Nah, kan biasa nih habis Lebaran nih banyak nih musim nikah nih. Nah, nih saya kasih tahu nih harga emas lagi naik. Jadi untuk dana beli cincin atau beli kalung, nah agak banyak sedikit. Oke? Kita lanjut lagi ganti-ganti yang berita selanjutnya. Nah, berita terakhir ganti-ganti. Aduh, cepatnya rasanya ganti-ganti. Berita terakhir sudah. Nah, kita lanjut beritanya nih. Penjual pakaian muslim sepi pembeli di Kuala Tungkal. Alah, kok bisa sepi? Padahal ini mau Lebaran nih. Bisa sepi ya. Di penghujung bulan suci Ramadan atau H-4 jelang Lebaran, kegiatan masyarakat untuk membeli pakaian muslim belum tampak terlihat. Hingga saat ini penjualan pakaian muslim di Kuala Tungkal masih sepi pembeli. Meski demikian, para penjual pakaian muslim tetap optimis ramai pembeli hingga H-1 jelang Lebaran mendatang. Nah, nanti kita langsung nengok weh beritanya nanti yo. Oke, ikut dia berita weh. Meski saat ini penjualan pakaian muslim belum tampak bergairah, namun para pedagang tetap menjajakan dagangannya seperti biasa. Seorang pedagang pakaian muslim, Hana, mengatakan bahwa animo masyarakat untuk membeli pakaian muslim Lebaran tahun ini tidak menentu, bahkan tidak dapat diprediksi. Diakui dirinya untuk saat ini masih tetap ada yang membeli pakaian muslim di tokonya, namun hanya beberapa helai saja. Sepi lah, tak terlalu kayak tahun-tahun sebelumnya. Agak sepi ya? Iya, udahlah sekarang kan
kan pasarannya nggak sepi dah, jadi penjualannya juga tidak terlalu tinggi, naruh harganya di harga sekitar 150 sampai 2,5 ya. Iya. Motifnya ada beberapa yang baru, ada juga yang kemarin, kan tidak terlalu banyak ngambil, tidak nentulah, kadang lebih, kadang tidak terlalu. Selain itu kayak kain juga banyak diminati juga tak kain-kainnya? Kurang juga ya. Kalau harga kain berapa? Dari harga berapa ya? Harga kain dari harga 25 sampai 90-an per meter. Tergantung jenisnya ya. Iya. Ungkapan serupa juga dikatakan Ahmad Ghazali. Memasuki bulan suci Ramadan hingga penghujung Ramadan, penjualan kian sepi pembeli. Dan di sisa waktu yang ada ini, para pedagang pakaian muslim tetap optimis ramai pembeli. 15 ke bawah lagi. Rame. Ya. Sekarang kayak mana kalau hari suasana? Agak sepi ya. Kalau dibanding dulu jauh lah. Jauh ya. Iya, sampai nggak bisa lewat manusia tahun 2000-an lah tuh. Yang polantas jaga di depan nggak masih masuk. Kalau ini berarti perbandingan tahun kemarin gimana Pak Haji? Masih mending tahun kemarin apa? Masih zaman Covid. Rame ya. Kalau untuk harga sendiri di harga berapa, Be? Dari harga berapa? Kalau koko 200-an. 200-an ya. Tidak ada. Ini perbandingan ada kenaikan enggak tahun kemarin harga? Enggak ya. Turun mau. Oke. Berarti agak sepi ya, Pak Haji. Iya, harga turun mau. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Oke, ganti itu dia berita ganti. Nah, mungkin ini bukannya orang sekarang kan udah punya Android. Bisa beli-beli di Android tuh. Ada aplikasi online tuh kan. Bisa beli di online gitu kan. Duduk-duduk di rumah, datang barangnya. Nah, sekarang orang pada mana malas. Abang dan mbak penjual. Nah, sekarang abang penjual upgrade lah, mungkin enggak. Kita bisa jual di sosial media gitu. Jual di online gitu ya. Sekarang mungkin orang pada malas, mungkin nak keluar. Nah juga semoga ya Bambang dan Mbak agak pas nak lagi ke lebaran nih, H-2 misalnya kan, rame, alhamdulillah, syukurilah gitu dak. Ini aku tadi ya ngasih pendapat tadi, kita harus semakin berkembang gitu kan, teknologi nih, kita semakin update. Kalau kita kalah, waduh, susah diganti. Itu tadi berita terakhir ganti. Nah, saya selaku membawa acara di sini dan manajer, saya mewakili manajer juga dan kru yang bertugas pada hari ini meminta maaf kepada ganti di rumah, pemisahan di rumah apabila ada kesalahan kata. Bentar lagi mau lebaran nih. Minal aidin wal faizin dulu gitu. Oke, ganti. Jangan lupa beli baju lebaran. Ketupatnya jangan lupa pula opor. Itu harus perlu. Oke, rendang pula kata tadi ada kru bilang. Gulai. Itu perlu nih tuh. Jangan pula kita pas nak lebaran nanti masak apa-apa. Baju atik. Kalau baju tak apa-apa lah, baju tahun lalu dipakai masih bagus. Oke, ganti. Oke, kami undur diri dulu ganti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Iko Berita, tak apa-apa.